Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak hebat? Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak hebat, sebelum kita mulai belajar, kalian saksikan video ini. Yang belum lonceng, pencet lonceng subscribe, di subscribe dulu ya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, pembelajaran ke-6 yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, anak hebat, di sini kita amati gambar berikut dulu ya. Yang pertama adalah siswa yang sedang bergotong royong membersihkan kelas. Yang kedua, saling bahu-membahu membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, membantu mendorong gerobak kakek tua. Anak-anak di sini menolong kakek yang tua sedang mendorong gerobak. Kemudian yang keempat, yaitu membantu bunda mencuci piring di dapur. Baik anak hebat, sekarang kita memasuki ayat yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Di sini kita harus saling tolong menolong kepada sesama dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman yang ingin hendak membolos, hendaknya kita hindari atau menolak, karena perbuatan membolos adalah tidak baik. Tetapi jika ada teman yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi begitu ya anak hebat. Yang kita harus kerjakan adalah perbuatan-perbuatan baik. Jika ada teman yang mengajak perbuatan yang tidak baik, maka kita harus menolaknya. Nah, pembahasan ayat yang kedua yaitu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinukum wa la takhshawhum wahsyaun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman idturra fi mahmasatin ghairu muttajanifil li'ith innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Di sini artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, yaitu hewan daging babi yang disembelih
atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, ya, atau patung. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, untuk pembahasan ayat yang ketiga ini adalah kita membahas tentang haramnya makanan, yaitu seperti bangkai, darah, daging babi, ya, atau hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, ya, artinya menyembelih hewannya tidak dengan bismillah, dengan lafadz Allah, atau yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam, disembelih untuk berhala, itu tidak boleh, nak, ya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging babi atau daging anjing yang sudah Allah haramkan, ya, kecuali ada satu binatang, contohnya ada satu ayam yang sedang jatuh sakit kemudian seperti ingin mati, maka lebih baik kita sembelih jika ayam itu akan kita santap sebelum sebagai bahan makanan, ya. Jadi lebih baik sebelum mati hewan itu disembelih dulu, entah itu ayam, kambing, atau sapi, ya, binatang yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengundi nasib itu tidak boleh, nak, ya. Kamu bertanya kepada para peramal, ya. Tidak boleh bertanya hal-hal yang tidak atau belum Allah tentukan kepada kita. Nah, kemudian Allah mengingatkan, ya, kepada kita semua, mengingatkan di dalam Quran surat Al-Maidah agar umatnya tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah hanya kepada Allah. Dan pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Anak-anak, pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad harus kita yakini dan amalkan karena Allah telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, begitu anak hebat, ya. Kemudian di sini, ya, di ayat terakhir Allah menjelaskan barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Contohnya, ketika seseorang berada di hutan, kemudian dia tidak sengaja memakan makanan yang haram, maka Allah mengampuni. Baik anak hebat, mudah-mudahan jelas, ya, penjelasan dari Bu Yos kali ini. Bila
Masih belum jelas? Boleh bertanya dengan Bu Yos atau pengajar guru agama kalian masing-masing di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.